Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur saat ini kita dapat kembali bersekutu untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kita percaya bahwa dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan kita akan mengalami kemenangan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Membuka jalan keluar, percayalah saudaraku, Tuhan Yesus hadir bagi saudara. Hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama kita untuk menikmati pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, bersyukur kepadanya. Biarlah kita percaya kalau firman Tuhan di Matius 11:28, marilah kepadaku yang letih dan sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudaraku, kita akan datang kepadanya. Kita akan menyerahkan seluruh hidup, pergumulan kita, bahkan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita akan datang padanya. Kita akan memuji, kita akan menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, berkatilah kami semua. Pagi hari ini kami datang kepada menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mohon oleh kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau layakan kami. Engkau lihat setiap hati kami Bapa. Bahkan pada pagi hari ini kami membawa hati kami yang hancur, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga seluruh kerinduan kami, damai sejahtera kami, sukacita kami, yang akan kami persembahkan hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Inilah kami. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hatanya, ku bawa hidupku.
Dan kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru Tuhan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segalanya Bapa. Kami akan terus menari, melompat, bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan? Yang di rumah siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan? Katakan amin. Amin. Haleluya. Biarlah kita saatnya hari ini berkumpul hanya demi satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita sembah. Amin. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi namanya. Kita akan menari di dalam namanya.
Kita percaya pujian, penyembahan yang kita naikkan pada Tuhan, sorak-sorai, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan yang baru bagi kita, yang akan melindungi kita, memberkati kita. Kita percaya hanya kuasa Tuhan yang menaungi kita. Mari Bapak Ibu, kita akan datang padanya. Saatnya kita datang kepadanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah saat bagi Bapak Ibu boleh tenang, boleh mempersiapkan diri lebih dan lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk menikmati hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi, menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam hadiratnya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengharapan yang baru Bapak. Terima kasih atas janji-Mu yang berkata kepada kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan pada pagi siang ini kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Boleh menikmati puji-pujian penyembahan kami yang kami angkat. Dan kami mohon sekali lagi Tuhan Yesus, biarlah menjadi pujian ini, penyembahan ini, bahkan hidup diri kami, tubuh kami menjadi persembahan yang terbaik yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa Kudus-Mu. Jangan hanya biarkan Tuhan kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba Tuhan untuk menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Kudus-Mu Tuhan, yang akan ditekankan semuanya berasal daripada-Mu, yang akan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu.
Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini kami membawa segenap hidup kami dalam anugerah-Mu. Biarlah hati yang memuji, hati yang menyembah kami terus miliki dalam setiap situasi hidup kami. Dan hati yang mau dibentuk oleh firman, hati yang mau diajar oleh firman juga boleh kami miliki. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus karuniakanlah kepada kami roh yang mau mendengar dan roh yang mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Kitab Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kita dapat tetap memuji menyembah Tuhan dengan segala situasi yang ada. Dan saat ini kita membaca satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan datang ke dunia ini untuk menyembuhkan, untuk memulihkan mereka yang ada di dalam dosa. Untuk memulihkan mereka yang mengalami kehancuran karena dosa. Nah saudara, ada begitu banyak orang yang sesungguhnya hidup di dalam kuasa dosa. Ada begitu banyak orang yang sesungguhnya hidup di dalam kehancuran dosa. Bahkan kalau saya boleh katakan, dan memang begitulah firman Tuhan mengatakan, semua orang hidup di bawah kuasa dosa. Tapi persoalannya kemudian adalah tidak semua orang merasa butuh Tuhan. Semua orang ada di bawah kuasa dosa, tetapi tidak semua orang merasa membutuhkan Tuhan. Nah, sebagaimana firman Tuhan saat ini di ayat yang ke-31 dan 32, perkataan Yesus yang mengatakan, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Nah saudara, perkataan Yesus ini seolah-olah ada orang-orang yang benar dan ada orang-orang yang berdosa. Namun benarkah Yesus secara langsung mengatakan bahwa ada orang yang benar, yang tidak berdosa, yang tidak butuh Tuhan Yesus? Bukan. Kita harus menempatkan tanda kutip pada kata orang benar di sini. Atau kalau saya boleh pakai istilah yang bebas itu ya. Jadi aku datang bukan untuk memanggil orang yang merasa benar, tetapi orang yang sadar akan dosanya supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri, yang merasa menilai diri benar, tetapi orang yang dengan kesadaran dirinya, dengan ketulusan hatinya mengaku aku orang berdosa, supaya yang berdosa ini diselamatkan.
Jadi saudara sekalian, perkataan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Yang mana orang Farisi ini adalah orang-orang yang tahu tentang kebenaran, tahu tentang hukum Allah. Dan mereka juga tahu akan kelemahan dari manusia berdosa ini untuk menggenapi hukum-hukum Allah. Tetapi mereka merasa sebagai orang benar. Nah saudara, merasa benar ini memang penyakit yang sulit saudara ya. Mirip dengan merasa pintar ya. Merasa ini memang agak rumit. Termasuk merasa ganteng. Kalau ada merasa pintar, merasa ganteng, mungkin merasa kaya, merasa berkuasa, dia akan punya sikap-sikap yang arogan. Orang yang sombong, yang merasa, ya memang merasa. Dia merasa dan dia bersikap seolah-olah dia sebagai orang yang benar, yang tidak butuh koreksi, yang tidak butuh masukan, yang tidak butuh pembenahan. Tapi kembali pertanyaannya, benarkah ada orang yang tidak membutuhkan koreksi dari Tuhan? Benarkah ada orang yang tidak membutuhkan masukan dari orang-orang di sekitarnya? Nah, disinilah kita menemukan orang-orang atau bahkan mungkin itu adalah kita sendiri, yaitu mereka yang selalu membenarkan dirinya sendiri. Orang-orang yang membangun pembenaran-pembenaran terhadap dirinya sendiri, saudara. Orang-orang yang membangun tembok-tembok pembenaran bahwa hidupku ini ya memang begini. Aku sudah yang benar. Aku yang tepat. Aku tidak bersalah. Bukan salahku. Aku benar. Dia yang salah. Dia yang gak benar. Dia yang ngomong sembarangan. Dia yang ini. Dia yang itu. Aku benar. Berapa banyak orang yang merasa dirinya dalam posisi yang paling benar di antara yang lain. Tentu kita juga tidak mengambil langkah sebaliknya dengan mengatakan semua salahku. Akan tetapi kita harus sadar bahwa kalau ada sesuatu yang salah dalam diri kita, kita harus berani membukanya di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan diri kita, kita harus berani membukanya di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa ya itu aku. Aku mengalami kesalahan. Aku jatuh di situ. Nah, tidak banyak orang yang berani mengakui kesalahannya, saudara. Tidak banyak orang yang berani mengakui dosanya. Mereka lebih sibuk untuk membangun pembenaran-pembenaran atas dosa di dalam dirinya. Mereka sibuk membangun pembenaran-pembenaran atas kehancuran yang sebenarnya Tuhan mau sembuhkan. Akibatnya adalah mereka tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami pembenaran, tidak mengalami koreksi, tidak mengalami pembaharuan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena selalu membangun alasan-alasan argumentasi pembenaran atas dosa yang sebenarnya ada di dalam diri mereka. Nah, ini mirip seperti orang yang sakit, saudara. Kalau ada orang yang sakit, lalu dia berkata, oh enggak, aku enggak sakit, gitu ya. Aku enggak sakit, aku sehat. Nah, maka dokter akan sulit untuk mengobati ini orang, saudara. Ditanya, kamu pusing enggak? Enggak, padahal dia pusing. Keluhanmu apa? Aku sehat, aku enggak ada keluhan. Padahal barangkali ada keluhan. Jadi untuk apa kesini? Ya saya datang aja dan tidak sakit sebenarnya. Dia membangun pembenaran atas kondisinya sehingga dia tidak pernah bisa terobati dari sakit yang dia alami. Nah saudara sekalian, dalam kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan juga seringkali kita menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita membangun pembenaran diri. Kita menyembunyikan semua kehancuran sesungguhnya. Kita menyembunyikan mungkin juga kebencian. Kita menyembunyikan mungkin juga sungut-sungut. Kita menyembunyikan kesombongan. Kita menyembunyikan dendam. Kita menyembunyikan kemarahan-kemarahan yang hebat kepada orang di sekitar kita. Dan kita merasa semua baik-baik saja. Tetapi benarkah engkau
baik-baik saja. Ada begitu banyak orang yang takut untuk mengungkap kehancuran dirinya. Mungkin dia takut kalau saya ngomong, pasanganku menolak aku. Kalau saya mengungkapkan ini, orang tuaku mungkin akan mengusir aku. Kalau saya menyampaikan ini, anakku mungkin kecewa berat dengan aku. Dan kita mulai pendam semua itu. Kita mulai tekan, kita mulai masukkan dalam jiwa kita sampai seolah-olah hilang. Dan kita tidak menemukannya juga karena telah masuk dalam roh kita. Kita tekan itu karena kita takut. Kita takut. Tapi pada saat ini Tuhan berkata kepada saudara, "Hei, aku datang untuk orang berdosa. Aku datang untuk menyembuhkanmu. Aku datang untuk menuntaskan kehancuran dosa dalam dirimu. Aku datang untuk memulihkan keadaanmu seperti seorang dokter. Seorang dokter yang tulus datang untuk menyembuhkanmu. Tetapi, maukah engkau membuka dirimu di hadapanku? Maukah engkau membuka dirimu di hadapan Tuhan, saudara? Mungkin manusia bisa menolakmu. Mungkin manusia bisa mengucilkanmu. Mungkin manusia bisa merendahkanmu. Tetapi ketahui bahwa Tuhan tidak akan merendahkan engkau ketika engkau membuka dosamu di hadapan Dia. Melainkan apa? Dia akan memelukmu dan menyembuhkan dosa di dalam dirimu. Saudara sekalian, seperti halnya dengan seorang sakit yang datang ke dokter. Ketika si pasien datang, maka dokter ini selalu motivasinya atau tujuannya adalah bagaimana aku menyembuhkan dia, bukan menolak. Maka saudara, kalau saudara pergi ke dokter atau ke rumah sakit, ketemu dengan dokter, beberapa kali saya juga bertemu begitu ya. Wah, kamu sakit apa? Sakit ini, Pak. Oh, ini berarti begini. Kalau ada dokter bilang, aku sakit ini, Pak. Wah, penyakit kamu kayak gitu sih. Aku males Gak ada ya. Gak ada yang seperti itu. Nah, Tuhan pun saudara, Tuhan pun ketika engkau mengungkap kehancuranmu, Tuhan mau menyembuhkanmu. Saudara sekalian, apa yang kita alami, mungkin penolakan yang kita alami membuat kita semakin takut untuk mengungkap diri kita sebenarnya. Mungkin pengucilan, kita dikucilkan setiap kita mengungkap kelemahan kita, membuat kita semakin takut untuk mengakui kelemahan kita. Tapi saat ini dengarlah bahwa Tuhan datang untuk menyembuhkan engkau. Maka maukah engkau membuka segenap dosamu di hadapan Tuhan? Maukah engkau membuka apa yang telah engkau lakukan di hadapan Tuhan? Karena Tuhan mau menyelesaikan itu, menyembuhkan itu. Maukah engkau membuka rahasia-rahasia dosamu yang mungkin kau simpan entah di sisi mana, di titik mana engkau simpan itu. Saya tahu dan Tuhan juga tahu bahwa engkau tidak mengalami damai sejahtera dengan itu. Tuhan tahu bahwa engkau tidak mengalami sukacita dengan dosa yang kau sembunyikan itu. Dan Tuhan ingin menggantikannya dengan sukacita yang kekal. Nah, saudara sekalian, maukah engkau membuka hidupmu kepada Tuhan? Maukah engkau membuka semua yang kau simpan di hadapan Tuhan? Karena Tuhan ingin menyembuhkanmu. Maka ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Satu tokoh yang banyak sekali dikutip dalam berbagai khotbah. Karena memang memiliki pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa, saudara. Dan salah satu pengalaman iman yang menurut saya mengagumkan dari seorang Daud, saudara, adalah keberaniannya mengakui dosa yang dia lakukan. Seorang raja, seorang yang menduduki posisi yang paling tinggi di kerajaan Israel, seorang yang berdiri di antara sekian orang dan dia menjadi yang berkuasa di sana. Seorang yang duduk di tahta kerajaan yang begitu agung. Ketika ditunjuk oleh seorang yang bernama Nathan, kamu pembuat dosa.
Dan raja yang berkuasa ini, raja yang nomor 1 di Israel ini, raja yang duduk di tahta yang agung ini, langsung tunduk dan berkata, "Ya, aku pendosa." Kita bisa lihat ayat ini saudara dalam kitab 2 Samuel pasal 12. Kita akan baca sejenak. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13, 14. Jadi ceritanya Daud pada waktu itu telah berzinah dengan Batsyeba. Dan kemudian dia merancangkan strategi untuk membunuh suami Batsyeba yaitu Uria. Sehingga suami Batsyeba pun meninggal di medan perang. Dan Batsyeba dijadikan sebagai istrinya. Lalu datanglah seorang bernama Nathan. Datang kepada Daud. Dan dia mengatakan bahwa Daud, kamulah yang telah menjadi pendosa itu. Lalu di ayat yang ke-13 Daud menjawab, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia tidak membangun argumentasi, alasan untuk membenarkan dosanya. Dia tidak berkata, oh Daud itu bukan salahku. Itu salah Batsyeba. Ngapain dia mandi di tempat itu? Ya memang mandi mau di mana saudara? Ya mungkin dia mandi di tempat yang seharusnya. Tapi kalau orang membangun argumentasi itu bisa macam-macam. Saya jalan santai, kenapa dia ada di sana? Oh Daud itu bukan salahku. Ini kesalahan semua orang yang normal. Semua orang juga kalau melihat seorang wanita, mereka lalu menginginkan, itu wajar, semua orang juga mengalami itu, nggak cuma saya. Kenapa saya yang menjadi tujuan Tuhan untuk ditekankan menjadi orang yang berdosa itu? Banyak kok yang lain. Oh Nathan bukan aku, bukan aku. Itu adalah kesalahan dari orang-orang di sekitarku. Seharusnya mereka bisa memberikan arahan-arahan. Mana area yang memungkinkan untuk jatuh dalam dosa, mana area yang tidak memungkinkan untuk jatuh dalam dosa. Harusnya aku tuh dibuatkan rute ketika jalan tuh ke sini. Jangan ke titik sana. Sehingga aku melihat orang atau seorang wanita yang mandi di sana. Jadi ada begitu banyak argumentasi. Apalagi dia punya kuasa, saudara. Nathan, kamu siapa? Berani-beraninya nuduh-nuduh aku sebagai orang yang berdosa. Nathan, kamu siapa? Berani-beraninya. Ya sekarang saudara begitu banyak orang ya. Begitu banyak orang yang disinggung sedikit misalnya oleh pendeta siapa gitu ya. Oleh pengkhotbah siapa. Wah langsung. Wah emang sono siapa gitu ya. Emang situ siapa. Aku nih yang bangun gereja. Aku yang persembahan paling besar. Aku yang bikin ini bikin itu. Berani-beraninya dia. Loh ini seorang Daud saudara. Bukan hanya bangun gereja dia. Bukan hanya membuat persembahan yang paling besar. Semua dia bangun. Bait Allah pun dia persiapkan untuk dibangun begitu megah yang nanti dibangun sama Salomo. Semua dia yang kerjakan. Dan dia punya alasan seharusnya untuk berkata, Nathan, kamu tidak tahu diri. Kamu tidak tahu diri. Kamu gak tahu siapa saya. Tetapi Daud tidak seperti itu. Daud dengan rendah hati berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku memang sudah berdosa kepada Tuhan. Nah saudara, maukah engkau saat ini dengan kerendahan hati lepaskan egomu, lepaskan nama besarmu yang engkau bangun sendiri, lepaskan nama baikmu, lepaskan topeng-topeng yang engkau buat dalam kehidupanmu. Lepaskan itu. Dan dengan terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah berdosa. Tuhan, aku sudah melukai hatimu. Aku sudah menyimpan perasaan sikap yang tidak berkenan di hadapanmu. Saudara sekalian,
Yesus berkata bahwa aku datang untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Aku datang untuk orang-orang yang berdosa. Ketika saudara mengakui dosamu di hadapan Tuhan, maka Yesus akan menyembuhkanmu. Tetapi ketika saudara merasa benar, membangun berbagai macam argumentasi untuk menutupi dosamu, untuk menganggap dosamu sebagai hal yang wajar, untuk menganggap dosamu sebagai sesuatu yang bisa engkau simpan, maka engkau justru tidak akan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Dan maukah saudara untuk membangun kehidupan keluargamu juga sebagai keluarga yang sama dengan kasih yang Tuhan berikan kepada saudara? Yaitu apa? Yaitu merangkul mereka yang sedang hancur. Merangkul mereka yang mengalami kehancuran karena dosa dan bukan malah menggosipkan, saudara. Ada begitu banyak orang yang pintar sekali menggosipkan orang-orang yang hancur hidupnya. Jangan. Tapi ikutilah apa yang Tuhan lakukan. Apa itu? Menyembuhkan yang terluka. Merangkul. Mengasihi mereka yang berdosa. Nah, sehingga engkau Tuhan pakai untuk menjadi tim dari penyembuhan yang akan Tuhan kerjakan. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita untuk berani membuka hidup kita di hadapan Tuhan. Apa itu? Bahwa Tuhan datang untuk menyembuhkan mereka yang berdosa. Dan Tuhan akan pakai saudara untuk menyembuhkan yang lain. Mari bersama-sama kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang saat ini kami terima. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Dan biarlah firman pada saat ini boleh terus mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang menerima kami dengan segala keberadaan kami. Kasih-Mu yang akan menyembuhkan kami. Tuhan, ini kami. Tuhan, kami sudah berdosa dengan semua yang kami simpan dan yang kami lakukan. Tuhan, sembuhkanlah kami. Tuhan, pulihkanlah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah kita menikmati pujian penyembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan memberikan, kita akan berdoa dulu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kuasa Tuhan Yesus yang sampai detik ini penyertaan-Mu begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami agar layak di hadapan-Mu. Kami akan siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan.
Puji Tuhan, kita telah memuji menyembah Tuhan dan kita telah mendengarkan firman Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan. Kini kita akan menyimak beberapa pengumuman terkait dengan pelayanan gereja kita. Yang pertama, jangan lupa hari Selasa kita akan kembali bersekutu melalui Zoom. Bapak Ibu, nanti saya akan mengirimkan link ke grup jemaat, atau kalau Bapak Ibu ingin men-sharekan kepada orang lain juga silahkan. Dan kita percaya lewat persekutuan ini kita akan semakin diingatkan, ditopang, dan kita akan bertumbuh bersama lewat persekutuan melalui Zoom ini. Lalu hari Jumat, hari Selasa jam 7 malam ya. Lalu hari Jumat kita akan kembali memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan dan menaikkan doa kita dalam malam anugerah di YouTube Anugerah TV Jumat jam 7 malam. Jadi Jumat jam 7 malam kita akan kembali disegarkan iman kita melalui firman, penyembahan dan doa dalam YouTube Anugerah TV lewat malam anugerah. Lalu hari minggu depan kita akan kembali bersekutu melalui YouTube Anugerah TV Minggu jam 10 pagi. Lalu jam 1 siang kisah anugerah untuk anak-anak sekolah minggu. Jangan lupa juga hari ini saudara jam 1 siang nanti untuk anak-anak sekolah minggu untuk disupport, didukung. Mereka boleh menyaksikan kisah anugerah yang akan memperkaya mereka, memperdalam pemahaman mereka tentang kisah-kisah firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan bekerja lewat firman-Nya. Puji nama Tuhan. Dan kita terus berdoa agar gereja kita terus Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa dan kita bawa segenap hidup kita kepada Tuhan, bangsa kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melawat hidup setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami mengucap syukur kalau kami masih dapat memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus percaya, untuk terus memberi diri dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami membawa bangsa kami, membawa kota kami dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan yang terus melawat bangsa kami. Terlebih di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah pandemi yang masih menjadi persoalan bangsa kami. Tuhan, tolong semua pemerintah yang ada, juga para tenaga medis, para ahli yang meneliti. Tuhan, biarlah anugerah-Mu memimpin setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan segenap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami pun dapat terus percaya akan pemeliharaan Allah bahkan di tengah-tengah pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami akan melalui pandemi ini kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami semakin mengerti kehendak Tuhan, dan hidup kami semakin diperbaharui. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara sekalian, saya beri waktu untuk kita boleh membawa doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Kita percaya Dia Bapa yang mendengar setiap seru dan doa kita. Mari bersama-sama kita berdoa secara pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Dan ini hidup kami Tuhan, pakai kami, pimpin kami Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan Allah nyata dalam kehidupan setiap kami. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan hikmat sukacita dari Allah Roh Kudus
menyertai engkau, menyertai keluargamu dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.